Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhu manzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, lahir dan batin, berbahagia bersama dengan orang tua, orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu semoga kalian yang berdampingan dengan orang tua bisa memanfaatkan momen itu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang Allah tunjukkan untuk mendapatkan ridhonya. Di antaranya adalah bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, kesempatan kalian di rumah lakukan sesuatu yang membuat orang tua kalian menjadi orang tua yang paling beruntung karena memiliki anak seperti kalian yang bisa menggembirakan, menyenangkan kepada kedua orang tua. Dan saya percaya kalian bisa melakukannya. Para santri, wali santri, situasi di Indonesia hangat-hangat. Yang pertama, merebaknya cara pandang yang intoleran, orang yang tidak bisa menghargai perbedaan, yang menganggap Indonesia ini merdeka hanya oleh kita umat Islam. Kita harus tetap meyakini bahwa Indonesia sampai dengan seperti ini adalah karya besar dari perbedaan yang kemudian bekerja sama, yang kemudian menumbuhkan kebersamaan. Ini yang harus tetap dijaga, karena akan selalu muncul orang-orang, entah alasannya apa, yang berusaha untuk merubah keyakinan itu. Yang bahayanya adalah perpecahan, disintegrasi bangsa. Kita memiliki ratusan suku, ratusan bahasa, ratusan tradisi, ratusan budaya. Yang satu saja, seperti di Papua, segala cara sudah kita lakukan. Entah berapa triliun dana sudah kita coba gelontorkan, ikhtiar dari berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, aspek militer, sudah kita ambil. Tapi sampai hari ini Papua masih menggelisahkan kita. Saudara-saudara kita yang di Papua masih belum
merasa menjadi bagian dari kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kegaduhan karena FPI kemarin ini cukup memprihatin kita. Dan yang kedua, reshuffle kabinet yang baru-baru dilakukan, ya kita harapkan dengan kabinet yang baru, termasuk masuknya Bu Risma menjadi Menteri Sosial, Gus Yakut menjadi Menteri Agama, dan lain-lain. Kita ingin ada lokomotif baru untuk meningkatkan kinerja, sehingga pemerintah dengan cepat bisa membuat program bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Kita doakan mereka mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa cepat mengatasi COVID dan gilirannya ekonomi bisa tumbuh kembali, politik bisa stabil, dan kehidupan masyarakat bisa lebih tenang, tidak seperti selama ini yang selalu ada ketakutan. Kemudian di dunia internasional ya munculnya indikasi COVID baru, corona jenis baru yang melanda Inggris, sehingga banyak kontainer mengirim barang dari Inggris terpaksa berhenti di perbatasan karena beberapa negara yang berkaitan dengan Inggris menutup pintu masuknya, sehingga truk-truk berjejer berkilo-kilo karena mereka tidak bisa masuk negara lain. Walaupun sekarang kelihatannya Perancis sudah bisa membuka, tapi itu pun melalui persyaratan yang sangat ketat. Di berbagai negeri Arab, Lebanon, dan negara-negara yang lain itu menutup turis Inggris. Bukan masalah menutupnya, tapi corona jenis baru yang konon memiliki daya serang yang lebih cepat, ini yang mengkhawatirkan. Yang lama saja belum bisa kita atasi, dengan munculnya corona yang baru kita akan menjadi lebih khawatir. Pertanyaan yang muncul adalah sampai kapan corona ini akan seperti ini. Para santri, wali santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kalau ada manfaatnya bisa dilihat, didengar, dan dibaca oleh lebih banyak orang, sehingga manfaatnya bisa lebih luas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian kali ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan bisa menjadi alat banding bagi bacaan kalian dari berbagai narasumber yang lain. Para santri, wali santri, keadaan di negeri kita yang sekarang cenderung agak mendingin setelah beberapa saat agak panas, tapi ini masih akan panjang, suasana akan kembali memanas karena 2024 ini akan ada pemilihan presiden, dan Pak Jokowi tidak lagi bisa maju sebagai kandidat karena beliau sudah 2 periode. Menurut aturan presiden di negeri kita dibatasi hanya 2
periode. Ini berarti semua partai politik, semua orang memiliki kemungkinan untuk maju sebagai kandidat presiden. Sampai hari ini para santri, wali santri, jabatan itu masih menjadi sangat penting, sangat menjadi impian lebih banyak orang, apalagi presiden, lurah saja. Ini banyak orang yang harus menghabiskan ratusan juta untuk menjadi pimpinan di tingkat desa, apalagi menjadi presiden negara sebesar Indonesia. Tentu akan sangat menarik, terutama orang-orang yang memiliki modal, baik modal politik, modal uang, modal jaringan, dan seterusnya. Kondisi ini akan sangat hangat, terus menghangat, karena orang sudah mulai bisa menakar siapa teman dan siapa lawan. Orang sudah mulai berbisik sana kamari, melakukan strategi, melakukan lobby untuk memastikan siapa yang bisa diajak berkolaborasi, siapa yang diajak berteman, dan siapa yang akan menjadi musuh. Maka yang pertama yang akan dilakukan adalah bagaimana teman ini bisa dinaikkan elektabilitasnya dengan berbagai macam upaya, dengan berbagai macam pencitraan, agar elektabilitasnya bisa naik. Kemudian yang kedua, bagaimana musuh, lawan yang punya potensi dibuat sedemikian rupa sehingga elektabilitasnya menurun dengan cara, bahkan juga dengan cara berita bohong, hoax, fitnah, dengan menghalalkan segala cara. Ini akan menambah panasnya cuaca di Indonesia di tengah kita menghadapi pandemi corona atau COVID-19 ini. Oleh karena itu, para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia, kita harus bisa menempatkan diri dalam situasi yang hangat semacam itu. Jangan mudah terprovokasi, karena nanti provokasi lewat media, lewat medsos itu akan makin ramai. Kita akan melihat tokoh-tokoh yang coba dimunculkan. Kita akan melihat tokoh-tokoh yang mencoba dihancurkan. Kemudian kita menjadi bingung. Ini kok seperti ini, tapi begini, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sekali lagi kita harus tenang, tidak mudah terprovokasi, agar kita bisa lebih jernih untuk melihat jejak digital, karena jejak digital itu tidak mungkin salah. Mungkin ada orang yang hari ini bilang bahwa dia adalah orang yang bersih, orang yang baik, orang yang senantiasa berjuang untuk rakyat. Tapi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mereka terbukti melakukan hal yang sebaliknya. Dan jejak digitalnya itu bisa dibaca dengan ketenangan, dengan kebersihan, tidak mudah terprovokasi. Kita bisa melihat tokoh-tokoh yang akan muncul dengan jejak digitalnya, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang memang bisa melanjutkan program-program yang sudah
ditanamkan, sudah dibuat pondasinya oleh Presiden kita Bapak Jokowi, dan dilanjutkan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan itu semua tergantung kita ke depan. Demikian vlog kita kali ini, semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.